Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini kita akan bahas materi segitiga. Ini merupakan materi kelas 7 semester 2. Diharapkan setelah menonton video ini kalian mampu mengetahui jumlah sudut dalam segitiga, memahami rumus keliling dan luas segitiga serta menyelesaikannya, memahami sifat-sifat segitiga, serta mengetahui garis-garis pada segitiga. Yang pertama kita masuk ke pengertian segitiga. Berikut diberikan segitiga ABC. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Sisi A sama dengan BC, yaitu sisi di depan sudut A. Sisi B sama dengan AC, yaitu sisi di depan sudut B. Sedangkan sisi C sama dengan AB, yaitu sisi di depan sudut C. Berikutnya jenis-jenis segitiga. Yang pertama berdasarkan panjang sisinya, yaitu ada segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Berikutnya ada segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang seluruh sisinya sama panjang. Dan yang terakhir ada segitiga sembarang, yaitu tidak ada satupun sisi yang sama panjang. Selanjutnya jenis-jenis segitiga berdasarkan ukuran sudutnya. Yang pertama dinamakan segitiga lancip, yaitu segitiga yang sudutnya tidak ada yang melebihi 90 derajat. Berikutnya segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya besarnya 90 derajat. Dan terakhir dinamakan segitiga tumpul, yaitu segitiga yang terdapat salah satu sudutnya besar dari 90 derajat. Berikutnya kita masuk ke jumlah sudut dalam segitiga. Jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi, misalkan diketahui ada segitiga ABC, maka sudut A tambah sudut B ditambah sudut C hasilnya harus sama dengan 180 derajat. Contoh, berikut diberikan segitiga PQR. Pertanyaannya, berapakah besar sudut Q pada gambar di atas? Sebelum diketahui jumlah seluruh sudut segitiga, yaitu 180 derajat, berarti sudut P tambah sudut Q tambah sudut R sama dengan 180 derajat. Tinggal kita masukkan besaran masing-masing sudutnya. X ditambah X tambah 15 ditambah X tambah 21 sama dengan 180 derajat. Kita sederhanakan. 3X tambah 36 derajat sama dengan 180 derajat. 3X sama dengan 180 derajat dikurang 36. Karena pindah ruas, 36 tanda berubah menjadi min. 180 derajat dikurang 36 derajat sama dengan 144 derajat. Berarti X saja sama dengan 144 derajat per 3 sama dengan 48 derajat. Ini baru diketahui X. Sedangkan yang ditanyakan adalah sudut Q. Sudut Q sama dengan X tambah 15 derajat. X sama dengan 48 derajat, berarti 48 derajat ditambah 15 derajat. Itu hasilnya 63 derajat. Udah ya? Berikutnya keliling dan luas segitiga. Yang pertama keliling segitiga.
Ketahui segitiga ABC, otomatis kelilingnya kita tinggal menjumlahkan seluruh sisi pada segitiga tersebut, yaitu A ditambah B ditambah C. Berikutnya luas segitiga. Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi per 2. Alas ditandai merah, tinggi adalah sisi yang tegak lurus dengan alas. Atau luas bisa dihitung dengan akar dari S dikali S kurang A dikali S kurang B dikali S kurang C, di mana S adalah setengah dari keliling segitiga. Contoh, diberikan segitiga ABC, pertanyaannya, berapa luas segitiga ABC pada gambar di atas? Luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Alas segitiga tersebut yaitu sepanjang garis AB, yaitu 9 tambah 5. Hasilnya sama dengan 14. 14 dikali tinggi 12 per 2. Kita sederhanakan. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 7 dikali 12 sama dengan 84 cm persegi. Jadi luas sama dengan 84 cm persegi. Selanjutnya sifat-sifat segitiga. Sifat yang pertama, jumlah panjang dua sisi selalu lebih besar dari panjang sisi ketiga. Maksudnya, panjang sisi A ditambah B itu harus lebih besar dari sisi C, atau panjang sisi A ditambah C harus lebih besar dari sisi B, atau lagi panjang sisi B ditambah C harus lebih besar dari sisi A. Sifat yang kedua, sudut dan panjang sisi segitiga berbanding lurus. Artinya, sudut terbesar menghadap sisi terpanjang dan sudut terkecil menghadap sisi terpendek. Contoh, manakah kelompok sisi di bawah ini yang tidak dapat membentuk segitiga? Ada A, B, C, dan D. Ingat sifat segitiga. Jumlah panjang dua sisi selalu lebih besar dari panjang sisi ketiga. Kita lihat bagian yang A. 5 ditambah 8 itu hasilnya 13. Itu lebih besar dari 19. Berarti ini bisa membentuk segitiga. Berikutnya, 7 tambah 9 sama dengan 16. Itu lebih besar dari 13. Berarti yang B juga dapat membentuk segitiga. Yang C, 9 tambah 4 sama dengan 14 cm. Itu kecil dari 15. Berarti yang C tidak dapat membentuk segitiga. Dan yang D, 6 ditambah 6 sama dengan 12. Itu besar dari 10. Berarti yang D dapat membentuk segitiga. Jadi, yang tidak dapat membentuk segitiga yaitu yang C. Selanjutnya, garis-garis pada segitiga. Yang pertama ada garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Pada segitiga ABC, garis tingginya itu garis CD. Berikutnya garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari satu titik sudut pada segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Pada segitiga ABC berikut, garis beratnya yaitu CE karena membagi sisi di depannya menjadi dua bagian sama panjang. Yang ketiga, ada yang dinamakan dengan garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang ditarik tegak lurus dan melalui titik tengah segitiga, sehingga membagi sisi tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Pada gambar segitiga berikut, garis sumbunya itu
PQ. Berikut dinamakan dengan garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi dua bagian sama besar. Ya, agar lebih paham, silahkan dikerjakan latihan berikut. Sampai di sini materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.